Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kemarin yang masalah yang orang-orang yang memahami takdir dengan cara yang salah sampai mengeluarkan mereka dari agama udah selesai ya? Apa belum? Sampai di mana? Hah? Jabariyah ya? Jabariyah ekstrim ya? Yang berikutnya adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini punya akidah yang namanya Al-Bada'. Ya. Al-Bada' ini ada buku berjudul 33 Banyalan Akidah Syiah. Al-Bada' ini adalah artinya apa? Tampak. Maksudnya apa? Tampak bagi Allah untuk mengubah keputusannya. Ya, akidah ini diambil dari Yahudi yang mengatakan bahwa Allah menyesal. Kenapa? Karena tampak bagi Allah kemaslahatan yang baru sehingga Allah menyesal atas perbuatan yang lama. Dan ini yang diyakini oleh Rafidhah alias Syiah. Akidah Bada' ini ada pada orang-orang Syiah, mereka meyakini bahwa imam-imam mereka 12 orang ini mengetahui ilmu gaib. Jelas? Ya, yang dimana imam-imam itu menyampaikan sesuatu tentang hal gaib, kemudian hal tersebut tidak terjadi, maka pengikut imam-imam tersebut akan bertanya tentang hal itu. Mengapa nggak terjadi? Ya, maka pertanyaan ini kemudian muncul dengan jawaban badallah, tampaknya Allah mengubah keputusannya. Jadi apa maksudnya? Hah? Apa masih puyeng? Contoh ya, mereka meyakini imam-imam ini tadi semua tahu masa depan, dikabarkan A, B, C, D dan lain sebagainya. Jelas sampai sini? Begitu nggak terjadi, ya, maka kemudian ditanya, kenapa kok nggak terjadi? Allah sudah ngerubah keputusannya. Nah, kayak antum mendatangi seseorang pintar katanya, ya, orang pintar ini ngomong nanti bakal terjadi kayak gini. Nah, ditanya, loh, kok katanya terjadi gini, kok nggak terjadi? Kenapa? Oh, sudah dirubah. Sebelumnya harusnya kayak gitu takdirnya, jadi berubah kayak gini. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Allah nyesel sama keputusannya yang awal. Akhirnya dirubah kepada keputusan yang baru. Jadi takdir yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu gak berlaku, karena ada muncul takdir yang baru. Sedangkan mereka meyakini bahwa imam-imam itu tahu takdir yang lama. Bayangin antum. Ya. Maka inilah akidahnya orang Syiah Rafidhah. Nah, penyimpangnya tidak keluar dari Islam masalah takdir. Kita bicara Jabariyah. Mana sebelumnya kita bicara siapa? Qadariyah. Ya. Nanti bicara Jabariyah ekstrim. Nah, ada Jabariyah kalau tidak meyakini masalah tidak melakukan keyakinan yang salah tadi,
Mereka nggak akan pernah menyimpang jauh. Jabariyah itu menjadi dua kelompok. Ada Jabariyah ekstrim, ada Jabariyah yang tidak ekstrim. Jabariyah ekstrim, mereka adalah kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini siapa yang pelopornya? Jahm ibn Safwan. Sebelum kita masuk ke dalam Jahmiyah, karena Jahmiyah ini dalam masalah takdirnya mereka meyakini yang ekstrimnya, ya, ini merupakan hal yang menyesatkan. Karena dalam masalah akidahnya Jahm ibn Safwan ini sangat-sangat tersesat. Sampai para ulama menjelaskan kalau ada orang yang melakukan keyakinannya Jahm ibn Safwan dalam masalah akidah, maka mereka bisa keluar dari agama. Kita masuk ke sejarahnya dulu. Ada yang tahu bagaimana sejarahnya Jahm ibn Safwan? Ini dia. Jahm ibn Safwan, ya, memiliki syubhat. Di antaranya yang dia miliki adalah sebagaimana disebutkan bahwa suatu hari dia berdebat pertama kali sama kelompok yang namanya Sumaniyah. Sumaniyah ini kelompok yang berasal dari India. Orang-orang musyrik, kelompok musyrik India, namanya Sumaniyah. Nah, perdebatan itu memberikan perjanjian bahwa Jahm kalau menang dalam perdebatan itu maka Sumaniyah akan masuk Islam. Tapi ternyata kalau Jahm kalah maka dia harus masuk ke dalam agama mereka. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi perdebatan sementara Jahm ibn Safwan tidak memiliki ilmu. Siapa yang menang akhirnya? Karena debat itu dia nekat pakai logika, akhirnya Jahm ibn Safwan kalah dan mengakui tentang Rob mereka. Ya. Kemudian Sumaniyah mengatakan, kata Jahm ibn Safwan, apakah engkau mengenal Robmu? Bagaimana kau mengenalnya? Apakah engkau pernah melihatnya? Apakah engkau pernah menyentuhnya? Apakah engkau pernah mendengarnya? Apakah engkau pernah menciumnya? Karena bagi mereka, ya, Tuhannya itu nyata. Betul nggak? Orang-orang India, betul kan? Dicium ini dan lain sebagainya, menjelma dan lain sebagainya. Ya, maka Jahm ibn Safwan mengatakan tidak pernah. Akhirnya orang Sumaniyah mengatakan apa? Kalau begitu Tuhanmu nggak ada. Kenapa? Nggak pernah dirasain, nggak pernah bisa dicium, nggak pernah bisa dilihat, nggak pernah. Habis kan di sini. Ya. Tapi kalau pakai logika, sama-sama pakai logika, ya. Contoh, ya, ketika seseorang mengatakan, tahu nggak ruh? Orang semua ngakuin kan? Bisa nggak ruh disentuh? Bisa nggak dicium? Nah, bisa nggak roh itu dibayangkan, digambarkan gambarnya gimana? Nah, tapi ada nggak? Nah, ini diantaranya. Tapi Jahm ibn Safwan mereka tidak pakai ilmu, akhirnya tersesat dengan posisi yang seperti ini. Akhirnya Jahm tidak bisa menjawab. Akhirnya dia diminta untuk memberi waktu. Akhirnya dia pulang ke rumah dan berpikir. Kemudian beberapa hari kemudian dia merasa bisa memberikan bantahan, ya, kembali kepada orang Sumaniyah. Akhirnya dikatakan lagi, bukankah kalian sepakat dengan kami bahwasanya ada yang namanya ruh-ruh? Nah, mereka menjawab, iya benar. Maka Jahm kembali mengatakan, apakah kalian pernah melihatnya? Apakah kalian pernah menciumnya? Apakah kalian pernah memegangnya? Apakah orang-orang Sumaniyah mengatakan tidak pernah? Kalau begitu kalian tidak memiliki ruh. Ini yang dibantah oleh Jahm ibn Safwan. Tapi ujung-ujungnya Jahm ini akhirnya apa? Orang-orang Sumaniyah kalah berdebat, akan tetapi setelah perdebatan tersebut Jahm kena syubhat. Apa syubhatnya? Syubhatnya Jahm tidak sholat selama 40 hari. Nanti ada lagi. Jadi dia kemasukan syubhat dari berbagai macam ini. Kumpul akhirnya jadi Jahmiyah. Nah, setelah itu ketika ditanya mengapa dia tidak sholat, maka dia mengatakan, bagaimana aku mau sholat, ya, sementara saya tidak mengenal Tuhan saya. Berarti syubhatnya Sumaniyah masuk nggak? Masuk ke kepalanya. Walaupun Jahm bisa bantah terakhirnya, tapi kena syubhat, masuk. Ya, ada yang menyebutkan bahwa Jahm ibn Safwan ini dibunuh
ya oleh pemerintah sebab meninggalkan salat selama 40 hari. Ya. Ini ditulis oleh di dalam kitab Khalqul Af'alul Ibad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian di antara syubhat yang terkenal ya yang berasal dari Jahmiyah atau Jahm bin Safwan adalah dalil tentang Al-arad nih ya, bahwa segala sesuatu yang tertempel pada sifat-sifat maka dia adalah makhluk. Paham sampai sini? Apa maksudnya? Berarti Tuhan harus berbeda dengan makhluk. Maka dia menolak nama dan sifat Allah yang merupakan ciri-ciri makhluk. Berarti di sini dia mengatakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya tangan dan lain sebagainya ditolak habis sama Jahm. Ya. Karena menurut Jahm ibn Safwan Allah tidak boleh memiliki sifat apapun, sehingga akhirnya dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncullah kelompok yang namanya Jahmiyah. Kemudian setelah Jahm ibn Safwan meninggal, ilmunya diajarkan kepada orang-orang Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah ini komperan sama dari Jahmiyah. Antum bayangin, turun maka muncullah Mu'tazilah. Kok bisa? Dilanjutkan oleh namanya Abu Muhammad Sa'id ibn Kullab yang disebut kelompok dengan apa? Al-Kullabiyah. Dari Kullabiyah ini ilmu tersebut diteruskan sama Abul Hasan Al-Asy'ari. Jelas? Yang disebut dengan apa? Asy'ariyah. Kita kenalkan sama ini ya. Abu Hasan Al-Asy'ari dia fasenya ada 3 dalam fase kehidupannya, sampai yang terakhirnya tobat berubah total. Jadi jangan salah. Fase yang pertama di dalam kitab Syiar A'lam Nubala oleh Imam Dhahabi disebutkan. Antum buka sendiri Syiar A'lam Nubala, ini menjelaskan tentang fase kehidupannya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, fase yang pertama, Imam Mu'tazilah Abu Hasan Al-Asy'ari ini belajar dari ayah tirinya yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Pernah dengar ini? Ya, selama kurang lebih 40 tahun. Ini dia dapat ilmu ini dari sini. Dari sini. Nah, Abu Ali Al-Jubba'i. Jelas? Kemudian setelah itu fase yang kedua ya, dia berada dengan pemikiran Al-Kullabiyah. Fase yang ketiga dia bertobat dan balik kepada pemikiran Ahlu Sunnah. Makanya ada buku putihnya Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi sama muridnya ditolak buku putih itu. Padahal bantah apa yang dia tulis sendiri sebenarnya. Di akhir hidupnya merujuk kepada perkataan Ahlu Sunnah. Apa yang dia katakan itu ditulis semua tentang kesalahan-kesalahannya, kemudian dan bantahannya. Tapi buku itu ditolak. Itu yang sayangnya. Jelas di sini, ya. Dan ini rujukannya semua. Ya, dalam kitab Al-Khuttah yang ditulis oleh Al-Maqrizi menjelaskan tentang bagaimana fase keduanya. Fase ketiganya ditulis juga oleh Zabidi dari Ibnu Katsir. Ya. Jelas? Nah, di fase ini dia berusaha untuk menjadi sunnah tapi tidak berhasil secara keseluruhan karena masih ada sisa pemikiran Kullabiyah dan sisa-sisa pemikiran Mu'tazilah. Ya. Ini yang terjadi. Intinya Abu Hasan Al-Asy'ari sempat di fase pemikiran Kullabiyah, dan fase ini mirip dengan pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi yang disebut dengan kelompok Maturidiyah. Ya, jadi agak sedikit campur. Jadi ada beberapa perbedaan sama antara Asy'ariyah sama Maturidiyah. Nanti kita bicara tentang Asy'ariyah itu bagaimana berpikir tentang masalah takdir. Ya, kemudian
setelah pemikiran Jahm bin Safwan diambil oleh Mu'tazilah, maka ada dua tokoh Mu'tazilah yang memperjuangkan pemikiran Jahm bin Safwan. Ada dua orang, namanya Ahmad ibn Abi Duat, ya. Kemudian yang satu namanya Bishr ibn Ghiyath al-Mirrisi, ya. Ahmad ibn Abi Duat ini adalah seseorang tokoh Mu'tazilah yang menyebarkan fitnah di zaman Khalifah Ma'mun, ya. Khalifah yang terpengaruh, ya, dengan pemikiran bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan perkataan Allah. Munculnya perkataan dari mana? Pemikiran berasal dari Jahm ibn Safwan. Makanya Jahm ibn Safwan menolak semua sifat yang sama dengan makhluk, semuanya ditolak. Jadi Allah itu nggak punya sifat khusus. Anda bisa bayangin, karena Allah berbeda total dengan makhluk. Dia memikirkan dengan kepalanya sendiri, bukan memakai dalil. Karena kejebak tadi Sumaniyah yang mengatakan bahwa Tuhan itu dia nggak mengenal Tuhannya. Jelas? Nah, kemudian, ya, dan barang siapa yang tidak menyatakan Al-Quran sebagai makhluk maka akan dibunuh. Makanya di zaman Khalifah Ma'mun nih banyak nggak yang kena para ulama? Coba aja. Imam Ahmad ibn Hanbal dipenjara dan disiksa. Sampai para ulama yang lainnya terpaksa mengakui karena di bawah tekanan. Dan Imam Ahmad ketika bertahan, para ulama yang lainnya mendukung Imam Ahmad dari belakang. Karena di saat itu Khalifah Ma'mun sangat menekankan dan kemudian memaksa seseorang yang nggak ngikutin masukin penjara, siksa. Jelas, ya. Tetapi tidak bagi Imam Ahmad bin Hanbal yang tetap berkukuh bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dia disiksa sampai kurang lebih 3 pergantian khalifah. Kebayang? Jadi pemikiran itu nyebar dan masuk di atas. Kemudian ada pun namanya Bishr ibn Ghiyath al-Mirrisi ini banyak dibantah oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal ad-Darimi, ya. Kemudian Uthman ibn Sa'id al-Bishr al-Mirrisi, ya, di dalam kitabnya itu Naqdu Uthman ibn Sa'id al-Bishr al-Mirrisi, ya. Kemudian juga keduanya mengaku bahwa mereka adalah Mu'tazilah, akan tapi akidahnya sangat mirip dengan akidah Jahmiyah yang dimana dibawa oleh Jahm ibn Safwan. Memang asal murun temurunnya Mu'tazilah ini dari Jahmiyah, paham ya? Nah, teori Tuhan ini Al-Arad ini, ya, ini teori ini merupakan teori yang diambil dari pemikiran siapa? Ada orang pemikiran yang teorinya Aristoteles dan Plato. Seorang siapa? Filsafat. Jelas. Mengerikannya di situ. Ya, Jahm ibn Safwan ini berkumpul syubhat darinya yang didapatkan baik dari Jahm ibn Ja'ad ibn Dirham, ya, dari orang-orang Sumaniyah. Selain itu juga dari teori Jahm ibn Safwan ini cocok logi yang dimiliki oleh orang-orang filsafat. Orang filsafat yang paling terkenal adalah siapa? Plato dan Aristoteles, ya, logikanya. Makanya ya ikhwah, jadi benar-benar mereka membedakan antara Allah sama makhluk dengan bahwa sifat makhluk ya makhluk, sifat Allah berbeda total. Makanya mereka nggak mengakuin sama sekali sifat Allah yang ada yang Allah sampaikan. Nah, paham ya? Oke, kita balik lagi dari sejarah ini, kita kembali lagi masuk ke dalam masalah takdir. Pemikiran Jahm ibn Safwan, kenapa mereka terpengaruh Jabariyah ekstrim ini dengan Jahmiyah? Coba lihat, mereka meyakini bahwa semua hamba Allah adalah terpaksa. Tahu maksudnya terpaksa? Ada yang ngerti ya? Terpaksa. Kenapa? Jadi kita semua ini dalam melakukan kehidupan tidak ada pilihan.
Artinya ketika kita maksiat itu Allah paksa kita buat maksiat, kita taat Allah paksa kita buat taat. Kita nggak punya kehendak total. Semua kehendak Allah, manusia tidak ada punya kehendak. Makanya mereka meyakini bahwa yang dilakukan sama Fir'aun serta yang dilakukan sama Rasulullah sama-sama kehendak Allah. Iblis sama malaikat Jibril sama. Jelas? Kebayang nggak pikiran? Jadi kita ini nggak punya kehendak sama sekali. Semua kehendak Allah, dan kita ini benar-benar kayak sampai pemikirannya gini loh. Sampai dikatakan amal manusia yang disandarkan kepada manusia itu cuman majas aja. Seakan-akan manusia punya kehendak, padahal aslinya mereka semua tidak punya kehendak. Jadi hidup kita sehari-hari ini semua adalah paksaan dari Allah. Kita maksiat, kita taat, semuanya dipaksa. Ya, bahkan sampai dikatakan seseorang itu kayak istilahnya apa? Bulu terbang. Bulu terbang itu bisa dikendaliin nggak? Nggak bisa kan? Kita juga nggak bisa dikendaliin. Dikendaliin sama diri kita nggak bisa. Paham ya? Yang mengendalikan siapa? Allah. Ini pemikiran Jabariyah ekstrim. Hati-hati. Bedakan sama Jabariyah karena ada dua. Qadariyah juga ada dua. Jabariyah ekstrim, mereka berpikir seperti ini. Makanya Al-Baghdadi menjelaskan, menukil perkataan salah satu Jahmiyah. Ya, dikatakan wa innama tunsabul amal ilal makhlukina alal majaz. Sesungguhnya amalan yang disandarkan kepada makhluk itu hanya sekedar majaz saja, bukan sebuah kenyataan. Jelas? Ditambah lagi, ya, menukil perkataan Jabariyah dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, disebutkan innal insan la yaqdiru ala syai'in. Sesungguhnya manusia tidak memiliki kemampuan terhadap segala sesuatu. Kenapa? Wala yusafu bil istita'ah. Manusia itu tidak disifati dengan kemampuan. Jadi manusia itu enggak mampu apa-apa. Innama huwa majburun fi af'alihi. Sesungguhnya manusia itu dipaksa sama Allah dalam perbuatannya. Semua terpaksa. Jadi kalau ada orang zina, saya terpaksa. Orang taat, saya terpaksa. Jadi tidak punya kehendak sama sekali kita. Yes, oke. Pernah juga Abu Hasan Al-Asy'ari menukil perkataannya Jabariyah dalam kitabnya Maqalat Al-Islamin, ya, disebutkan wa annahu la fi'la li ahadin fil haqiqah illallah wahda. Sesungguhnya tidak ada perbuatan sesuatu pun secara kenyataannya kecuali hanya milik Allah. Jelas? Kemudian Jabariyah nggak ekstrim. Jabariyah nggak ekstrim. Ini keluar darinya yang mengikuti pendapat Jabariyah nggak ekstrim. Ini ada Asy'ariyah sama Maturidiyah. Apa pemikirannya? Perhatikan baik-baik pemikirannya. Manusia itu memiliki kehendak dan kudrah untuk melakukan sesuatu perbuatan. Betul? Tetapi kudrahnya tersebut adalah kudrah makhluk, yaitu disebut dengan kudrah hadithah. Ya, kudrah ini tidak punya pengaruh untuk terjadinya sesuatu. Kita punya kehendak tapi tidak mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jadi semua yang terjadi sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Ini mirip sama yang ekstrim, ya, tapi masih semi. Tahu semi? Contohnya nih, antum sampai di sini, paham nggak? Punya kudrah, tapi kudrah itu tidak berpengaruh terhadap terjadinya sesuatu. Puyeng. Saya jelasin pakai contoh. Contoh. Ya ikhwah, tahu pelangi? Tahu nggak? Oke. Pelangi itu bukan sebab terjadinya hujan, tetapi hujan turun ketika ada pelangi. Artinya pelangi hanya menjadi tanda hujan turun, bukan sebab hujan turun.
Jadi kalau ada hujan turun tandanya ada pelangi. Bukan ketika ada hujan kemudian baru muncul pelangi. Jadi sebab munculnya pelangi karena ada hujan. Mereka nggak meyakini itu. Jadi pelanginya cuma tanda. Saya ulangi lagi. Contoh yang lain. Antum tahu orang motong roti? Oke. Seorang yang motong roti dengan pisau, maka roti tersebut bukan terbelah karena kemampuan seseorang menggerakkan pisaunya, tidak. Tapi Allah menciptakan terbelahnya roti ketika orang gerakin pisau. Orang gerakin pisau, ya, maka roti itu Allah ciptakan terbelah. Berarti rotinya terbelah sendiri nggak? Siapa yang menciptakan sini? Oh, Allah yang menciptakan. Paham? Bukan karena pisaunya. Karena dikatakan manusia tidak punya kemampuan di sini. Tapi semua yang terjadi belahnya sesuatu itu karena Allah yang ciptakan. Jadi pisaunya nggak punya kemampuan. Jadi rotinya terbelah sendiri. Jelas? Dan ini dibantah sendiri sama pengikutnya, ya, yang menjelaskan tentang masalah ini. Yaitu siapa pengikut yang membantahnya? Pengikut yang membantahnya adalah, nih saya kasih tahu namanya. Ya. Namanya disebut Abul Ma'ali Al-Juwaini. Dalam kitabnya Aqidah An-Nidhamiyah, bahwa dikatakan manusia itu punya kehendak dan kehendaknya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi seseorang mengatakan bahwa manusia nggak punya kehendak tapi nggak pengaruh sama sekali kehendaknya, maka dikatakan ini salah. Bayangkan kita bahwa roti itu terbelah karena Allah yang menciptakannya, bukan karena pisaunya yang gerak. Jelas? Pisaunya yang gerak itu pertanda aja. Jelas? Kayak tadi, pelangi muncul karena sebagai tanda ada hujan, bukan karena munculnya pelangi sebab ada hujan, bukan. Jadi hujan sendiri, pelangi cuma tanda doang. Ya, makanya saya bilang kita ini masuk ke dalam masalah ini, wah, lumayan kepalanya. Ya. Masih belum kan? Oke. Lanjut lagi. Ya. Sedangkan ahlu sunnah berbeda ya ikhwah. Ahlu sunnah mengatakan bahwa manusia itu punya kehendak, tapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita punya pilihan. Buktinya Allah SWT menyuruh kita untuk melakukan syariat, betul nggak? Ada pilihan nggak di situ? Ada kan? Antara mau melakukan atau tidak. Kalau melakukan dikasih pahala surga, kalau enggak dikasih, nah berarti kita enggak dipaksa sama sekali dan kita punya kemampuan total di situ. Tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Oke. Coba perhatikan baik-baik. Masuk ke dalam mana tadi? Ya, ini sudah. Nah, masuk ke perhatikan Jabariyah ekstrim masalah perkataannya. Jabariyah ekstrim tadi mengatakan bahwa kita dipaksa, betul nggak? Dipaksanya ini sampai mereka mengatakan bahwa makhluk itu seperti bulu yang terombang-ambing kemana angin mengarahkan. Ya, berarti bulu tadi tidak punya kemampuan apa-apa, cuman ngikut angin. Sama, kita nggak punya kemampuan apa-apa, cuman ngikut Allah. Jadi yang menggerakkan semua adalah Allah. Seakan-akan seperti itu. Berkata, saya sampai kemudian muncul sebuah pemikiran bahwa saya telah dipaksa untuk bermaksiat. Ya.
Kenapa? Semua adalah terpaksa. Hal ini nggak mungkin ya ikhwah, seseorang itu tidak dipaksa. Syekhul Islam Taimiyah ngasih bantahannya. Ini bantahannya. Siapa yang menetapkan takdir kemudian berdalil bahwa takdir itu untuk mendadalkan perintah dan syariat, maka ini lebih buruk dari orang-orang yang mengikuti syariat dan larangan, ya. Dan ini lebih buruk daripada orang-orang yang mengakui syariat dan larangan, dan ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin dan penganut agama lain, bahkan disepakati oleh seluruh manusia. Saya ulangi lagi, siapa yang menetapkan takdir kemudian berdalil dengan takdir untuk membatalkan perintah dan larangan, seakan-akan apa? Perintah dan larangan itu jadi satu, nggak ada. Yang ada adalah semua diperintahkan. Contoh, orang maksiat diperintahkan, orang melakukan ketaatan diperintahkan. Jadi bukan kemudian judulnya boleh nggak boleh, tapi semua disuruh. Ya, ini bisa diterima sama logika orang nggak? Manusia semua bakal nolak. Berarti orang masuk neraka juga disuruh. Betul? Ini bakal ditolak sama orang. Orang yang nggak mungkin orang mau disiksa. Sudah. Betul nggak? Ada nggak orang yang mau hidupnya sengsara? Nggak mungkin. Ya. Istilahnya kayak gitu. Ya, berarti barang siapa yang berdalil dengan takdir dan tidak membedakan antara perintah dengan yang dilarang, antara kaum yang beriman dengan yang kafir, antara orang yang taat sama orang yang tukang maksiat, maka sesungguhnya dia tidak beriman kepada seluruh rasul dan tidak beriman sama sekali dengan kitab-kitab suci. Kenapa? Karena di dalamnya berarti apa? Semuanya hanya tulisan. Betul nggak? Jadi nggak ada istilahnya mengatakan kita harus gini karena gini, kita harus gini karena gini. Konsekuensinya nggak ada semua. Karena manusia tidak bisa melakukan semua yang dikatakan. Jadi kitab-kitab itu terus buat apa diutusnya Rasul? Hah? Gak manfaat kan? Nah, lanjut nih. Dari sini ya ikhwah. Ya, berarti menurut mereka Nabi Adam dan iblis sama saja. Nabi Nuh dan kaumnya sama. Nabi Musa sama Fir'aun sama persis. Para sahabat dengan orang musyrik Mekah sama. Kenapa? Karena semuanya dipaksa. Makanya saya tadi ngomong kan, antara malaikat Jibril sama iblis, mereka samain. Sama-sama apa? Sama-sama menjalankan apa yang Allah perintahkan. Maksiat itu perintah, taat perintah. Ini yang mengerikan luar biasa di sini. Dari semua ini konsekuensinya ada konsekuensi dua besar. Manusia terpaksa dan menyamakan antara ketaatan sama kemaksiatan. Ya. Sampai disebutkan ya, kalau aku membanggakan bermaksiat kepada perintah Allah, maka sesungguhnya aku telah taat kepada kehendaknya. Jelas? Dan orang yang taat kepada Allah, ya, kepada kehendaknya, tidaklah tercela. Kemudian yang berikutnya, memerintahkan manusia untuk menjalankan syariat, ya, membebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu karena mereka, ya, perbuatan mereka adalah terpaksa. Jadi nggak ada beban menjalankan aturan karena semuanya terpaksa. Yang berikutnya adalah menjadikan orang untuk bermalas-malasan untuk menyandarkan amal dengan takdir. Jadi nggak usah sholat tuh. Kenapa? Karena semua dipaksa. Ditambah lagi juga konsekuensi bahwa Allah menciptakan kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan. Dan yang terakhir adalah yang lebih parah lagi, ya, bahwa Yahudi dan Nasrani mengakui syariat. Berarti semua agama sama, karena semua dipaksa sama Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Jelas? Nah, Qadariyah ini lawannya total. Tahu pemikiran Qadariyah? Hah? Jabariyah tadi yang satu sudah ya? Jabariyah yang biasa. Pemikiran, nah ahlu sunnah, lihat ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu menetapkan 4 tingkatan takdir. Kita sudah pernah bahas Masyiah, sudah ya? Ya. Kemudian yang kedua al-khalq, sudah ya? Kita sudah pernah bahas semuanya. Nah, kemudian masalah perbuatan hamba. Qadariyah ini dia meyakini apa? Bahwa nanti kita bicara masalah sejarahnya di pertemuan berikutnya. Qadariyah ini mereka meyakini bahwa manusia itu dalam bentuk sebagai Tuhan juga. Allah sebagai Tuhan. Jadi Tuhannya ada dua. Allah itu menciptakan yang baik, manusia Tuhannya yang buruk. Jelas? Jadi kalau manusia melakukan kemaksiatan, berarti yang nyiptain siapa? Dia sendiri. Tapi begitu ada ketaatan yang dilakukan, maka yang menciptakan adalah Allah. Jelas di sini? Ini kayaknya satu ruangan pada puyeng semua. Makanya subhatnya tuh ya ikhwah, saya jelasin aja kadang-kadang agak muter karena subhatnya mengerikan masuk di kepala nih. Kita kalau nggak paham kaidahnya secara benar bisa masuk tuh dalam. Ya, nah di antara kisahnya saya sebutin. Kita tutup dengan ini. Nanti insya Allah kita akan belajar tentang masalah sejarah kenapa munculnya Qadariyah di pertemuan berikutnya pas. Sejarahnya detail. Kenapa muncul orang-orang yang makin. Jadi Qadariyah ini niatnya apa? Niatnya mengatakan bahwa Allah itu tidak disandarkan dengan perbuatan keburukan total. Makanya mereka pisah antara baik sama buruk. Double. Makanya Qadariyah ini kata Rasulullah majusinya umat ini. Rasulullah sendiri loh yang ngomong majusinya. Nanti ada hadisnya, saya jelasin di pertemuan berikutnya. Kenapa disebut majusi? Majusi itu mereka punya apa? Tuhan baik, buruk, paham ya? Itu majusi. Ya udah kayak Qadariyah persis. Plak. Cuman bedanya yang baik disandarkan ke Allah, yang buruk disandarkan kepada manusia. Jadi manusia juga pencipta, tapi pencipta keburukan. Ya. Sedangkan Allah yang menciptakan yang baik. Mereka kepingin menghilangkan keburukan itu disandarkan kepada Allah total. Akhirnya mengatakan berarti yang nyiptain buruk adalah Allah. Makanya di antara kisah-kisahnya ada 4 kisah sekaligus. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya analogi tentang masalah takdir ini kita akan bahas dan juga kita bantah sendiri. Nih, analogi ini bantahannya ini, analogi ini bantahannya ini, ya. Nanti ada bantahannya semua. Jelas tentang Qadariyah secara detail. Ya, kisah yang pertama kemarin kita sudah bahas ya. Majusi. Hah? Kisah ini sudah belum? Sudah. Oke. Ya. Umar Ibn Haythami menceritakan suatu ketika, ya, kami pergi dengan menggunakan sebuah kapal. Ada penumpang majusi sama Qadariyah. Nah, dia kisahnya dengar nih. Ya, sudah ya? Sudah kan? Nah, kisah yang kedua. Amr ibn Ubaid merupakan salah seorang tokoh Mu'tazilah. Dia didatangi oleh seseorang yang kehilangan ontanya. Doanya mengerikan ya, ikhwah. Ya. Kemudian dia berceramah. Maka Amr bin Ubaid ini diminta doain onta saya ketemu. Jelas sampai sini? Oke. Doain kepada Allah supaya Allah mengembalikan ontanya. Maka doanya Amr bin Ubaid apa? Allahumma innaka lam turid an tusriqa naqatahu fasuriqat.
fardudha alaihi, ya Allah sesungguhnya engkau tidak menghendaki ontanya dicuri, tapi ontanya ternyata dicuri. Nah, maka kembalikan onta kepadanya. Akhirnya orang ini jengkel sambil mengatakan bahwa setelah mendengar itu, aku nggak butuh sama doamu. Kenapa? Aku takut ya bahwa dia berkehendak untuk mengembalikan ontaku yang dicuri, namun ternyata nggak balik malahan. Sama kayak tadi, engkau berkehendak ontanya nggak dicuri, malah akhirnya dicuri. Akhirnya Allah berkehendak untuk mengabulkan doa saya, akhirnya ternyata tidak terkabulkan. Loh iya enggak? Dia menghilangkan sifat keburukan kan? Berarti sebenarnya Allah tidak menginginkan ontanya dicuri, tapi kenyataannya dicuri. Berarti di luar kehendak Allah. Ini qadariyah enggak? Berarti terjadinya pencurian karena ada makhluk yang lain yang menciptakan pencurian. Paham ya? Dan Allah tidak menciptakan pencurian. Berarti Tuhannya saingan. Ya. Kisah yang ketiga, ya, dari Abu Asim. Ini ada dalam syarah Aqidah Tahawiyah masalah kisah ini. Ya. Jadi Abu Asim, ya, Kathalani, ya, disebutkan, bagaimana pendapatmu jika Allah menghalangiku dari hidayah dan menjerumuskan aku ke dalam kesesatan, kemudian Allah mengadabku dalam neraka? Apakah Allah adil? Perhatikan syubhatnya. Bagaimana, bayangin antum, sedangkan gimana orang kadang-kadang mikirnya gini, gimana ya kalau Allah mentakdirkan aku masuk neraka, padahal dia berusaha buat taat. Betul nggak di sini? Muncul nggak syubhat kadang-kadang kepala ini? Nah, ini yang persis kayak gini. Ini pemikiran yang baik. Wah, sebentar. Perhatikan ini syubhatnya. Saya tandain, ya, supaya kita bisa baca dengan baik. Judulnya, apakah Allah adil? Maka Abu Yasam Al-Qathalani menjawab, kalau hidayah adalah milik Allah, maka berhak bagi Allah untuk memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dan menghalangi kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Ada lagi supaya menjawab bantahan ini dengan baik. Nih. Ya, disebutkan oleh Abdul Jabbar, ya, Al-Hamadani, seorang tokoh Mu'tazilah, dengan Abul Ishaq, ya, Al-Isfiraini, ya, salah seorang ulama ahlu sunnah. Debat nih, dua orang antara orang-orang Mu'tazilah sama ahlu sunnah. Apa debatnya? Suatu ketika Abdul Jabbar Al-Hamadani mendatangi Abul Ishaq, yang dimana ahlu sunnah, yang ini apa? Mu'tazilah. Jelas sambil sindir-sindiran, ya. Kata Abdul Jabbar menyindir, mengatakan, subhana man tanazzaha anil fahsya, segala puji bagi Allah yang maha suci dari keburukan. Jelas, jadi Allah tuh nggak ada buruk sama sekali. Ya, tujuannya apa? Maksud dari perkataan ini bahwa Allah tidak menghendaki keburukan. Itu maksud nyindirnya. Maka kemudian dibalas sama Abu Ishaq dengan mengatakan, subhana man la yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Pertanyaannya, keburukan terjadi enggak? Baik buruk terjadi karena kehendak Allah. Maka dibantah dengan maha suci Allah, semua yang terjadi di alam semesta atas kehendak Allah. Ya, terbantahkan kan tadi? Kalau orang mengatakan bahwa semua kebaikan kehendak Allah, lah buruk yang terjadi, Allah menghendaki adanya buruk untuk ada kebaikan di baliknya. Mereka menghilangkan itu.
Sedangkan Ahlussunnah meyakini bahwa ketika terjadi sebuah musibah, Allah menginginkan kebaikan. Musibah itu baik atau buruk? Hah? Aslinya orang ngelihat secara masalahnya mengatakan nggak enak, gitu. Aslinya, tapi Allah menginginkan kebaikan. Banyak orang dapat hidayah dari masalah. Nah, Allah menginginkannya hidayahnya itu tadi. Untuk muncul hidayah terhadap sifat manusia yang asli nggak bisa langsung. Terkadang mereka kena masalah dulu baru berpikir solusinya apa. Jelas di sini. Jadi itu yang dimaksud. Makanya semua yang terjadi karena kehendak Allah. Kemudian ya, Abdul Jabbar mengatakan lagi, ayuridu rabbuka ayyusa. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Apakah mau bahwa Allah Subhanahu wa taala dimaksiati? Berarti Allah kepengen dimaksiati dong. Kalau kemudian Allah menghendaki buruk juga. Gimana cara bantahnya? Nih, Abdul Ishaq mengatakan, ayo rabbuka qahra. Apakah Allah terpaksa untuk dimaksiati? Ya, Abdul Jabbar ngomong lagi, ya, bagaimana menurutmu jika Allah mencegah hidayah dariku? Nah, yang kayak tadi kan. Dan kemudian Allah memutuskan aku untuk masuk neraka. Berarti apakah Allah berbuat baik kepadaku atau berbuat buruk kepadaku? Orang kalau nggak paham masalah ini, kira-kira masalah ini masuk logika nggak? Masuk. Cara bantahnya gimana? Saya ulangi lagi, lihat syubhatnya. Bagaimana menurutmu jika Allah mencegah hidayah dariku dan Allah memutuskan aku untuk masuk neraka? Berarti Allah berbuat baik sama aku atau berbuat buruk kepadaku? Gak mungkin kan orang mengatakan bahwa neraka itu baik. Sedangkan dalam kondisi orang masuk neraka, maka mereka mengatakan bahwa Allah menghalangi hidayah dari dia. Nah, ini bantahnya. Dari sini dia diam habis. Jika Allah menghalangimu dari sesuatu milikmu, maka berarti Allah berbuat buruk kepadamu. Jika Allah menghalangimu dari sesuatu punyamu sendiri, berarti Allah zalim. Jelas? Pertanyaannya, hidayah punya siapa? Persis. Tapi jika Allah menghalangimu dari sesuatu punya Allah, yaitu hidayah, dan Allah mengkhususkan untuk memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki melalui rahmatnya, maka ini enggak zalim. Berarti Allah kasih dengan kasih sayangnya sama orang yang pantas buat dikasih. Tapi hidayah jelas punya Allah, dan Allah kasih dengan kasih sayangnya. Langsung diem, gak bisa bantah. Kenapa? Karena dia menghapus kata-kata rahmat Allah. Jelas. Dan menyandarkan keburukan total sama dirinya, padahal dia niat baik katanya. Sama orang yang taat, yang berusaha untuk tobat ketika salah, yang berusaha untuk istighfar, deketin Allah, berusaha ikhlas, ujung-ujungnya muncul syubhat kalau Allah kepingin masuk neraka gimana? Ya persis perkataannya dia yang ini. Jelas? Ini syubhatnya. Berarti dia sudah masuk jadi orang qadariyah. Jadi orang Mu'tazilah ya jadinya kayak gini. Ya, sudah berusaha, ujung-ujungnya dikasih syubhat. Kalau Allah berkehendak dirimu masuk neraka gimana? Puyeng kan kita? Gak bisa jawab, ya Allah, iya ya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya putus asa. Jadi seakan-akan kayak amalan kita percuma semua. Hati-hati sama pikiran ini ya ikhwah. Maka bantahlah orang yang model kayak gini dengan mengatakan, gimana kalau engkau punya pegawai toko yang satu rajin luar biasa, sampai kemudian pelanggan datang itu karena senang sama pegawaimu.
karena rajinnya luar biasa, rapi ini dan nurut aturan. Yang satunya lagi pembangkang, datang telat, wajah murung dan lain sebagainya. Tiba-tiba engkau pecat pegawai yang rajin tadi. Nah, apa katamu di sini? Orang aja ngomong nih orang nggak waras, betul nggak? Kita bisa ngomong kayak gitu sama manusia, tapi kenapa kita sandarkan bahwa Allah itu seakan-akan zalim ketika Allah berkehendak untuk masuk neraka, di saat engkau berusaha untuk taat sama Allah dan minta sama Allah? Jelas ini cara membantah subhat yang ada selama ini. Dia pakai logika, antum pakai logika juga. Kenapa? Karena hidayah bukan milik dirimu tapi milik Allah Azza wa Jalla. Kenapa engkau mengatakan bahwa ketika bagaimana kalau Allah memasukkan ke dalam neraka? Berarti sekarang yang menentukan neraka siapa? Manusia. Menentukan dengan akalnya sendiri. Dan mereka tidak melihat kenyataan yang terjadi. Bahwa di saat seseorang sampai minta sama Allah, ya Allah kasih saya takdir yang baik, seakan-akan semua itu dihapusin sama orang. Jelas masalah ini? Ya, ya. Insya Allah kita masuk ke dalam berikutnya tentang sejarah Qadariyah dan kemudian bagaimana yang terjadi, kemudian statement apa aja yang keluar dari Qadariyah, tapi secara global tadi kita sudah lihat gimana, dan kemudian kita akan bicara masalah ada subhat bantahnya gimana, subhat bantahnya gimana. Makanya kita belajar takdir ini banyak hal yang membuat sakit kepala, nah, langsung jadi sepi kayaknya sambil mikir, ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita hidayah dari semua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari syubhat-syubhat yang ada. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesyirikan, fitnah dunia dan juga keburukan amal. Dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.